Terima kasih masih di Kompas Malam bersama saya Mario Sarong. Saksi kunci yang juga teman dekat Vina dan Eki, Liga Akbar, memutuskan untuk mencabut berita acara pemeriksaan yang ia buat 8 tahun lalu. Liga Akbar juga meminta ayah Eki, Ibtu Rudiana, jujur terkait kasus pembunuhan anaknya 8 tahun silam. Liga Akbar, teman dekat Eki, memutuskan untuk mencabut berita acara pemeriksaan yang ia buat 8 tahun silam terkait dirinya menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari batu oleh geng motor. Liga Akbar menyebut pencabutan berita acara pemeriksaan ini tanpa paksaan dan murni karena menyesal membuat pernyataan yang salah. Liga Akbar juga meminta orang tua Eki jujur karena diduga ikut terlibat dalam pemeriksaan kasus pembunuhan Eki dan Vina 8 tahun silam. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika ramai, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Ingin keterbukaannya saja, Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Purnawirawan Ugro Seno menyebut ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, bisa diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Hal itu bisa terjadi jika Ibtu Rudiana terbukti memengaruhi keterangan saksi dan terpidana dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, kalau saya pelanggaran etika profesinya bisa diproses, dipercepat di situ bahwa termasuk pelanggaran etika profesi berat karena memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang tidak benar terhadap suatu peristiwa yang memang seharusnya itu peristiwa pidana yang harus diungkap secara benar, itu aja. Jadi ini kan menarik terberat juga, Pak. bisa-bisa PTDH. Sebelumnya, Polda Jabar telah memeriksa secara internal Ibtu Rudiana. Ayah Eki diperiksa karena diduga ikut terlibat dalam proses penyidikan kasus kematian anaknya 8 tahun silam. Jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu. Polisi masih terus menyelidiki kasus yang terjadi 8 tahun silam ini. Polda Jawa Barat pun memastikan semua penyidik yang diturunkan untuk menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah penyidik baru. Tim Liputan, Kompas TV. Saksi yang juga teman Vina dan Eki, Liga Akbar mencabut BAP-nya 8 tahun silam. Diduga ada keterlibatan ayah Eki, Ibtu Rudiana, dalam kasus tersebut. Untuk membahas terkait hal ini, sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Terima kasih Pak sudah bergabung dengan Kompas TV malam ini. Pak, kemarin sempat Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki, diperiksa oleh Propam. Ya. Ada bocoran ataupun informasi yang bisa disampaikan ke kita terkait dengan apa saja materi pemeriksaan yang dilakukan kepada ayah Eki tersebut? Saya tidak mendengar persis ya hasil daripada pemeriksaan itu, tapi saya bisa menduga ya. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulainya terjadinya blunder ya, seakan-akan bahwa penyidikan yang dulu sudah selesai tahun 2016 dengan putusan ingkrah itu, ternyata di belakangnya itu, jadi diawali dengan tuduhan-tuduhan bahwa itu kasus yang direkayasa, terutama direkayasa oleh Rudiana itu kan, gitu kan, dia yang nangkep, kemudian dia bikin LP kan, gitu kan, sehingga diragukan karena LP-nya waktu itu kok sudah ditangkap tapi belum ada LP dan sebagainya itu kan. Jadi pasti akan diperiksa kembali dulu sebetulnya yang terjadi itu seperti apa. Masalahnya adalah kalau penyidik yang sekarang ini kan dia kan tidak nangani dulu. Jadi yang diperiksa pasti yang dulu-dulu terlibat itu akan diperiksa semua gitu. Apa yang terjadi? Pak Arianto, tapi apakah memang ada atensi khusus karena Ibtu Rudiana saat ini memang masih menjadi seorang Polri aktif? Betul. Jadi ini menjadi atensi khusus Kapolri. Kemarin begitu rame-rame itu kan beliau perintahkan untuk eksaminasi ya.
Propam, Irwasum turun, itu artinya apakah ada pelanggaran etika, kalau itu Propam ya. Kemudian Irwasum apakah ada pelanggaran manajemen di situ gitu. Jadi semua tim itu turun, kemudian sudah meriksa Rudiana, kemudian dan yang lain-lain gitu. Cuman hasilnya tidak diekspos karena kan saya tidak tahu lah mengapa tidak diekspos. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh penyidikan di Polda itu adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas itu, tapi kemudian kan masih bermasalah. Pak, apakah memang hasilnya yang tidak diekspos itu karena mungkin saja memang Ibtu Rudiana ini ada dugaan bahwa ikut mengungkapkan dan juga ikut menangkap pelakunya? Apakah betul itu, Pak? Kalau dugaan saya jelas itu, uang dari itunya memang dia kan bikin LP kan? Dia Dugaan kan jelas LP, maksudnya ikut melakukan. ya ikut melakukan penangkapan. Memang dari keterangan itu kan gitu. Pada seharusnya tidak boleh ya Pak, karena beliau adalah seorang. Kalau masalah itu, kalau saya pernah mendebat ya Cino. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkep itu urusan itu ya, urusan pidana umum? Itu nggak hitam putih seperti itu. Karena polisi itu ya kadang-kadang demi kecepatan gitu ya. Misalkan habis terjadi suatu kejadian gitu ya, dalam rangka pengejaran biasa pun siapapun yang ada langsung dia ngejar gitu. Nah, kemudian kelengkapannya dilengkapi kemudian gitu. Nah, kalau menurut saya di sini ini yang perlu didalami apakah memang benar karena si Eki-nya itu meninggal, anaknya itu meninggal, kemudian Pak Rudiana itu dengan mungkin marah gitu ya, sehingga dia menangani itu ya sampai selesai. Tapi yang saya dengar itu tidak. Jadi Rudiana itu hanya tahap pertama saja bikin LP, kemudian berkas itu yang menangani reserse umum gitu. Jadi yang memberkas itu juga semua bukan Rudiana gitu. Rudiana itu hanya bikin LP dan kemudian menyerahkan kepada reserse, dan disitulah yang saya dengar itu kemudian berkas itu bisa selesai sampai di sidang itu. Ya. Pak Haryanto, ini kemarin ada saksi, Liga Akbar namanya, teman dari Eki, yang mengatakan bahwa meminta Ibtu Rudiana untuk jujur dan terbuka soal kasus ini. Apakah mungkin ini juga sudah diketahui oleh pihak kepolisian terkait apa sebenarnya yang harus jujur? Ya itu, saya kira kemarin waktu Propam turun itu juga pasti dia diminta untuk bicara jujur ya, pasti gitu. Ya, kalau saya pribadi saya percayalah bahwa itu dalam kasus ini memang dulu yang melakukan penangkapan itu Pak Rudiana, tapi kemudian setelah ditangkap diperiksa sementara oleh dia, sebentar kemudian diserahkan ke reserse untuk ditangani selanjutnya, dan dia nggak ada di situ barangkali ya, BAP-nya yang memeriksa si Rudiana juga tidak ada kan. Apa mungkin ya Pak sanksi jika memang pada akhirnya diketahui bahwa Ibtu Rudiana ini melakukan penangkapan, seharusnya tidak boleh tetapi. Ya. Kalau saya gini, kalau memang Rudiana itu kemudian melakukan penangkapan, kemudian ngebukin dan sebagainya, dan kemudian merekayasa kasus supaya mereka ngaku seperti ini itu, wah itu sudah jelas pasti melanggar kode etik ya. Tetapi kalau dia waktu itu menangkap karena demi kecepatan dan kemudian setelah ditangkap kemudian diserahkan pada reserse yang menangani, itu menurut saya bukan pelanggaran yang sangat kode etik itu. Itu karena memang kewajibannya dia sebagai polisi, kemudian ada suatu kejadian dan dia tahu masalahnya, kemudian dia melakukan tindakan pertama dan kemudian diserahkan selanjutnya kepada reserse yang berwenang gitu. Itu harus dilihat-lihat gitu. Jadi kita jangan asal hukum kepada ini yang tidak bersalah pun kan, seperti kita kan pada orang-orang yang ini kan yang nggak bersalah nggak boleh divonis seenaknya sendiri, sama juga dengan anggota itu, petugas itu gitu. Oke Pak Haryanto, Pak ada desakan juga untuk dari pihak polisian untuk membuat tim pencari fakta. Dari Kapolri sendiri ada tensi untuk melakukan itu atau sudah dibicarakan di internal Polri sendiri atau bagaimana Pak? Kalau saya nggak dengar itu ya, memang desakan-desakan menjadi tim pencari fakta itu ada gitu ya. Dan itu kalau memang nanti diperintahkan oleh Presiden ya pasti nanti dibikin. Tidak ada kewenangan daripada Kapolri untuk menolak dan sebagainya. Tapi Pak Kapolri itu meresponnya itu hanya merintahkan kepada jajarannya untuk betul-betul melaksanakan penelitian kembali apa yang sebenarnya terjadi gitu. Ya, oke. Ya. Jadi kita tunggu terus pihak kepolisian mengungkap kasus ini, pun juga atensi dari Kapolri terkait dengan kasus ini, dan semoga kita bisa melihat ada titik terang dari kasus Vina dan Eki ini. Terima kasih Pak
Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat selalu, Pak. Amin. Terima kasih.